Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami RQA TV dan kami saya Abi Darda dan Ustaz Ahmad Firmansyah. Dan hari ini kita kembali akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenal kecerdasan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat luar biasa, inspiring. Ya, jadi sebelum para motivator dunia ini ya memberikan motivasi perubahan kepada segenap komponen masyarakat gitu ya, segenap komponen organisasi dan sebagainya, apapun bentuknya, Rasulullah tuh sudah menjadi the best ya, sudah menjadi the best sosok manusia pilihan ya yang bisa membuat perubahan sangat luar biasa. Jadi inspiring, sangat inspiring. Untuk itu hari ini mengenal sosok Rasulullah kita akan ngupas tentang kecerdasannya nih Ustaz. Jadi apa sifat yang menjadi pokok harus kita kenal nih sahabat tentang Rasulullah, tentang kecerdasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebagaimana yang kita pelajari ya dari kita SD dulu kan kita belajar ada sifat wajib bagi Rasul. Ya. Kan dalam pelajaran akidah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya. Kalau sifat wajib Allah kita tahu ada 20, sifat wajib Rasul itu ada 4. Ada 4 ya. Siddiq, amanah, tabligh, terakhir fatonah. Nah ini yang kita akan bicarakan hari ini di sifat yang keempat ya, yaitu fatonah. Fatonah ini yang memang Allah berikan kecerdasan kepada Rasul ini di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ya, excellence lah. Ya, di atas manusia biasa. Ya. Bahkan ada seorang peneliti Barat itu ketika bicara tentang Rasul dia mengatakan ya, hebatnya Rasul itu bisa menyelesaikan masalah seperti dalam tanda kutip ya, seperti orang yang duduk sambil minum kopi. Masya Allah. Wah, itu gimana? Santuy gitu. Tapi efeknya dahsyat. Dahsyat. Ya, jadi bagaimana menyelesaikan seluruh masalah, karena kan Rasul bukan hanya sebagai kepala rumah tangga. Betul. Rasul bukan hanya sebagai panglima perang. Betul. Rasul bukan hanya sebagai pemimpin politik, bukan, Betul. tapi pemimpin keseluruhan, pemimpin spiritual, pemimpin politik, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat. Betul. Gitu kan. Nah, dan kita melihat kesempurnaan di semua segi itu. Makanya ini ada 2 kitab yang kita bawa nih. Ada Rasul Sang Panglima Al-Qaid dan Rasul Sang Guru. Masya Allah. Nah, jadi dari 2 ini aja bisa ditelurkan 2 buah hasil bagaimana kehebatan Rasul dalam bidang-bidang tersebut. Baik. Rasulullah kecerdasannya kan kalau hari ini dunia ya secara umum ya secara knowledge bahwa keterbatasan kita juga jauh kalau kita bisa mengukur Rasulullah. Tetapi pada konteks knowledge sendiri, kecerdasan baru bisa diukur dengan beberapa hal. Contoh yang selama ini kita kenal, misalnya kecerdasan intelijensi atau technical ya. Ada lagi kecerdasan emosional, ya emotional quotient. Ada lagi kecerdasan kecerdasan spiritual ya. Nah, Rasulullah pastinya sangat pasti akan the bestnya Rasulullah. Dan yang nanti juga kita akan bahas mengkerucutnya kepada kecerdasan personal mengenal orang lain. Nah ini Rasulullah kan Masya Allah nih sangat luar biasa dalam memahami dan mengenal orang lain. Nah, gimana Ustaz? Ada cerita nggak tentang Rasulullah? Pandai banget ya dalam mengenal orang lain dan paham bagaimana harus bicara kepada siapa yang dia harus berkomunikasi. Jadi memang kehebatan Rasulullah itu adalah salah satunya ya. Rasulullah semuanya hebat karena kenapa ini harus kita pelajari? Karena Rasulullah dibimbing wahyu. Betul. Nah itu yang harus kita bedakan. Pastinya. Ya, karena Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Bukan tidak bisa dipelajari. Ya. Makanya salah satu kehebatan Rasulullah itu dalam seni berkomunikasi. Rasulullah itu sangat tahu mengenal orang. Betul. Bagaimana kompetensi orang ini, bagaimana kemampuan orang ini, dan apa tugas yang layak untuk diserahkan kepada orang ini, itu Rasulullah sangat mengetahui. Contoh misalnya dalam panglima perang gitu. Kalau kita melihat panglima perang di zaman Rasul itu ada orang-orang yang sebenarnya baru masuk Islam. Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi memiliki kompetensi. Tapi Rasul tahu mereka ini memiliki kompetensi dalam bidang itu. Jadi yang dilihat oleh Rasul bukan hanya
lama atau tidaknya masuk Islam. Nah, tapi kompetensi dia. Betul. Nah, kompetensi dia di dalam seni berperang. Karena Khalid bin Walid kan nggak pernah mimpin perang kalah, nggak pernah. Wah. Amr bin As misalnya kehebatan dia dalam lobby. Ya. Lobby, kemudian mengajak orang lain untuk masuk Islam, sampai ketika diutus itu bisa satu kampung masuk Islam. Kalau Amr bin As yang diutus, itu yang dilihat oleh Rasul. Jadi bukan keutamaan, jelas ada sahabat-sahabat yang lebih utama, tapi kalau dalam masalah seni berperang, Rasulullah memilih orang-orang tertentu. Jadi ada kompetensi, dan juga Rasulullah juga paham tentang reputasi para sahabatnya ya. Dan itu mengkerucut kepada keberhasilan sebuah operasi atau sebuah tujuan dan target ya. Rasulullah. Jadi Rasul akan melihat ini tujuannya apa sih? Betul. Gitu. Misalnya kayak Yaman. Karena Yaman ketika itu sudah banyak yang masuk Islam, tinggal butuh dai yang orang punya ilmu, maka yang diutus Rasul yang memang punya ilmu, dai-nya. Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Muaz bin Jabal, ini yang tokoh-tokoh ahli ilmu di antara kalangan para sahabat. Mereka yang diutus oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mengenal orang lain dan tahu kompetensi orang lain, sehingga dimanfaatkan secara luar biasa hasilnya gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, hari ini saya menarik nih, Ustaz, untuk kita bahas. Jadi hari ini Barat berhasil menemukan core ya, inti dari kecerdasan Rasulullah. Makanya mereka sebenarnya membranding atau merebranding ya dari kecerdasan Rasulullah secara personal. Mereka hari ini sangat bangga dengan apa yang dinamakan personality quotient atau kecerdasan personal. Rasulullah kan kalau kita lihat, kita baca sirahnya ya, hari ini kita bahas ini ya, PQ ya, bukan QQ ya. Kalau QQ kita jadi main kartu gitu ya. Zaman dulu itu. Kalau intelijensi tadi, kecerdasan intelijensi kita selama ini orang mengenal intelijensi EQ ya, lalu emosional EQ, lalu ada juga kecerdasan spiritual SQ ya, dan lain sebagainya. Nah, baru pada tahapan itu, dan sekali lagi ketokohannya ya Rasulullah pasti semua. Nah, hari ini Barat berbondong-bondong kagum dengan itu, dan mereka merebranding menjadi personality quotient. Kemudian seolah-olah ilmu ini mereka yang temukan. Seakan-akan Barat yang menjadi produk utamanya, padahal kalau kita gali, ini adalah kembali kepada kecerdasan Rasulullah membimbing sahabatnya menjadi orang-orang the best people ya, menjadi orang-orang yang hebat. Jadi hari ini kita bahas tentang memahami diri. Jadi konsep pertama dari personality quotient adalah memahami diri sendiri, dan Rasulullah mengajarkan itu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan lebih banyak mengenal Tuhannya. Betul ya, Ustaz? Walaupun ini bukan hadis ya. Bukan hadis ya. Tapi ini memang di kalangan ulama itu terkenal satu istilah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jiwanya, dirinya, dia akan mengenal Rabbnya, Tuhannya. Dan itu konsep awal tentang bagaimana memahami di mana kelebihan kita, di mana kekuatan kita, dan di mana juga kelemahan kita. Dan Rasulullah itu mengajarkan kepada sahabatnya banyak hal ya, tentang bagaimana mereka harus tahu tentang diri mereka dan bagaimana mereka harus bertindak. Contoh Barat Sirah banyak hal ya, Sat ya. Ya, ada sahabat yang diprioritaskan misalnya oleh Rasulullah amalan-amalan tertentu, misalnya ya. Kamu kalau mau masuk surga gitu ya, jadikan lebih banyak sujud. Ada beberapa sahabat lebih banyak berzikir. Atau ada sahabat yang jangan marah. Karena di situ mungkin Rasul melihat ada potensi di situ. Ada potensi di situ, potensi dia untuk marah gitu kan. Ada sahabat yang melihat Rasul melihat orang ini super jujur gitu, maka diberikanlah mereka tugas-tugas yang berkaitan dengan kejujuran tersebut. Dan Rasulullah membantu ya dalam konteks tadi, banyak hadis, banyak kisah tentang Rasulullah menyarankan, memberikan arahan-arahan ibadah maupun arahan-arahan bentuknya perbaikan akhlak kepada mengenal diri mereka sendiri. Betul ya? Mengenal diri mereka sendiri. Kalau kita bisa mengenal diri kita sendiri, menambal kelemahan kita, maka semakin akan lebih sukses kita. Karena kan setiap manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ini semua manusia, nggak mungkin manusia sempurna. Nah, maka ketika dia mengenal dirinya, dia akan minimal dia bisa tutupin kelemahannya itu. Dan dia bisa kemudian memunculkan kelebihan di dalam sehingga dia bisa menjadi personal yang
lebih lah daripada orang-orang yang lain. Betul. Dan konsep ini hari ini menjadi titik poin ya untuk seseorang itu bisa sukses atau enggak. Dan hari ini Barat menjadikan ini sebagai tahapan menuju sukses ya. Benar. Nah, begitupun kita seharusnya kaum muslimin ya bisa menggali ini lebih baik lagi. Ya. Karena sekali lagi ini datangnya dari Rasulullah ya, yaitu kecerdasan personal. Yang kedua adalah mengenal orang lain. Nah, di sini nih ini menarik nih. Rasulullah sangat-sangat luar biasa dalam memahami orang lain. Nah, contohnya Rasulullah pernah berdialog ya dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari pada satu saat di era Rasulullah menjelang wafat ya, di mana kekuasaan Islam hampir-hampir pada puncaknya, beberapa sahabat sudah mendapatkan posisi jabatan dalam tanda kutip ya, bukan minta jabatan kayak sekarang tuh. Tapi diberikan amanah untuk bertugas pada pos-pos kenegaraan gitu ya. Abu Dzar menghadap Rasulullah, ya Rasulullah berikan aku amanah. Rasulullah hanya tersenyum dan meninggalkan Abu Dzar. Begitupun yang kedua, ya Rasulullah berikan aku amanah. Rasulullah kembali tersenyum dan meninggalkan Abu Dzar. Dan ketika ya Rasulullah berikan aku amanah di lain hari, Rasulullah akhirnya berkata, ya Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah. Ya dalam tanda kutip ya, lemahnya bukan disuruh ibadah nggak mau ya, berjihad nggak mau. Wah, Abu Dzar Masya Allah tuh jihad. Dalam perang Tabuk kan beliau sendirian datang. Bahkan sendirian datang ke Tabuk. Tapi ada setiap orang yang bisa mengemban amanah kepemimpinan, mengatur negara, atau dia cukup menjadi orang-orang yang menjadi atau membantu saja, atau penasehat dan yang lain. Di sini kan Masya Allah nih, Rasulullah sebagai seorang kalau sekarang asesor yang hebat ya. The best asesor. Bahkan ilmunya itu bukan lagi ilmu yang pengukuran yang kayak sekarang ya. Rasulullah langsung wahyu, ya langsung dari langit itu kualitas manusianya. Jadi luar biasa ya. Ketika mengenal orang personal ya, kecerdasan personal, maka seseorang itu bisa akan lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Tujuannya untuk dakwah, tujuannya untuk bisnis, yang paling penting untuk mengelola keluarga, mengelola anak, ya, mengelola pendidikan untuk anak kita. Ini penting. Nah, gimana Sat? Jadi memang Rasulullah itu sangat mengetahui potensi masing-masing di antara para sahabat ya. Dan Rasulullah biasanya menugaskan mereka dalam potensi itu, seperti menjaga rahasia misalnya. Tidak semua sahabat itu Rasul kasihkan rahasianya. Betul. Ada sahabat khusus namanya Hudzaifah bin Yaman. Mungkin Hudzaifah bukan, kalau sekarang nih bukan orang yang mudah curcok kali ya, kaleng rombeng gitu. orang yang pandai menjaga amanah. Sahibus sirri Rasulillah, dia pemegang rahasia Rasulullah gitu. Gawat kalau asal kasih amanah. Jadi Rasulullah kasih tahu si fulan munafik, si fulan munafik. Tahu. Itu bahkan sekelas Umar saja nggak dikasih tahu oleh Rasul gitu kan. Yang dikasih tahu Hudzaifah bin Yaman khusus. Atau misal ada satu kisah, kita bahas Hudzaifah, Sat. Menarik. Kalau model Hudzaifah yang sekarang orang yang sering update status itu bahaya tuh. Bahaya. Bisa setiap orang yang munafik di-share tuh. Dikit-dikit kan, apalagi curhat gitu kan, ada orang ngejelekin dia gitu. Nggak cocok gitu. Jadi Rasulullah tahu banget ya kualitas sahabat yang bisa diberikan amanah apa dan dia diberikan oleh Rasulullah. Lanjut, terus misalnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini kan ahli ilmu yang memang maka Rasulullah tuh pernah mengatakan ya, lagi jalan sama Rasul mengatakan, ya Mu'adz, manusia itu kalau dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, nanti masuk surga. Rasulullah berkata seperti itu. Wah, Mu'adz bin Jabal ketika mendengar hal itu dari Rasulullah senang dong. Ya Rasulullah, apakah aku akan beritahukan kabar gembira ini kepada manusia yang lain? Kata Rasulullah, jangan Mu'adz. Kenapa? Nanti kalau engkau kasih tahu orang lain, orang akan meremehkan agama ini. Betul. Kenapa kok Mu'adz dikasih tahu? Karena Rasulullah melihat Mu'adz beda sama yang lain. Betul. Ketika Mu'adz tahu hal ini, bukan malah semakin melemahkan dia dalam ibadah, semakin meningkat.
Tapi kan Muaz nggak mau juga menutupi ilmu dari Rasulullah. Betul. Tapi kemudian akhirnya dikasih tahu juga oleh Muaz, karena ini dia dapatkan ini dari Rasulullah SAW. Artinya bagaimana kehebatan Rasul itu ngelihat kompetensi Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ketika tahu hal ini bukan semakin menurun. Tapi kalau hal ini kita asal gitu, mesti kita kasih tahu ke seluruh orang, wah sudahlah, nggak apa-apa, nggak sholat, nggak apa-apa, nggak puasa, toh nanti masuk surga, nah gitu kan. Nah Rasulullah larang Muaz. Jadi bagaimana kemampuan Rasulullah untuk memahami orang lain? Jadi itu penting. Kasus-kasus peristiwa-peristiwa dialog sahabat Rasulullah ini, kalau kita bahas, disitulah inti dari bagaimana Rasulullah memahami. Setiap orang Rasulullah dengan maksud yang sama, kadang bicara dengan gaya yang berbeda. Nah ini yang dinamakan understanding another person. Memahami orang lain, ya, walaupun ingin memberikan informasi yang sama, kabar yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Nah Rasulullah sering tuh di beberapa kesempatan Rasulullah bicara kepada si fulan, para sahabat lain dengan si fulan dengan cara yang berbeda. Dan hebatnya Rasul itu ketika dia tahu kompetensi si fulan tersebut, maka ketika Rasul beri arahan itu kemudian menjadi semakin contoh hebat. Tadi Muaz yang Ustadz gambarkan. Rasulullah mungkin di para sahabat lain dirinci itu. Kalau kalian mau masuk surga, maka lakukan A, B, C, D, E. Tetapi dengan konteks tadi dengan Muaz, Rasulullah cukup dengan kesimpulan saja. Tetapi bukan hanya sekedar itu, tapi Muaz punya amalan-amalan yang banyak. Tetapi dengan sahabat lain Rasulullah rinci. Ada yang disuruh memperbaiki sujudnya, ya kan? Ada yang disuruh memperbanyak puasanya, bersedekahnya, itu kan dirinci. Tetapi ketika Muaz, Rasulullah cukup mengatakan itu. Karena Rasulullah paham Muaz akan mengambil sikap yang berbeda. Tetapi kalau sahabat lain tadi disampaikan secara global begitu, mungkin udah nggak ada yang beramal, atau bahkan kita, kita mungkin nggak beramal, sudah cukup dengan itu saja. Udahlah, ngapain lagi gitu kan kalau kita kan. Kalau Muaz bukan seperti itu. Ini pentingnya Rasulullah menghadirkan kita tahu paham Rasulullah tentang begitu hebatnya, begitu cerdasnya Rasulullah beradaptasi dengan orang lain. Yang ketiga, beradaptasi dengan orang lain dan paham bagaimana harus bicara, bagaimana harus bersikap. Dan bahkan Rasul bukan hanya bagaimana beradaptasi dengan sahabat, bagaimana beradaptasi dengan musuh. Rasulullah bayangin tuh, bukan hanya sahabat tapi musuh. Dengan musuh pun kan seperti misalnya Algojonya Gubernur Yaman kan. Betul. Yaman ini kan dari Persia kan. Orang Yaman ini ngutus 2 orang untuk bunuh Rasul. Disuruhnya bunuh Rasul. Tapi Rasul tuh bisa membuat mereka ini segan. Mereka bilang saya ini nggak pernah ketemu dengan orang yang segan gitu, dengan orang yang dia sangat segan walaupun dia tugasnya tuh bunuh. Betul. Tapi ketika bertemu Rasul dia merasa ada keseganan ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi walhasil ketika besoknya kata Rasulullah, besok kau sini lagi. Baru kemudian wahyu nih yang main wahyu yang kemudian turun, kata Rasulullah, raja kalian, Tuhan kalian hari ini sudah dibunuh oleh Tuhan. Kaget kan dia pulang ke Yaman, ternyata dia dengar Kisra di Persia sudah dibunuh oleh anaknya sendiri. Masya Allah. Gitu. Jadi Rasulullah itu bagaimana beradaptasi dan bagaimana dia memanajemen itu bukan hanya kepada sahabatnya. Betul. Musuhnya pun segan sama Rasul. Jadi membuat sahabat dekat, membuat musuh segan. Kembali kepada sangat cerdasnya Rasulullah dalam memahami orang lain secara personal, sampai musuhnya saja juga akhirnya Rasulullah lebih pintar, lebih cerdas memahami siapa lawannya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana akhirnya Rasulullah sukses membangun tim yang the best, yang tidak pernah bisa terulang lagi Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa para sahabat 'anil munkar. Dan itulah kualitas yang harusnya kita bangun hari ini. Ustaz, ini menarik. Kita akan bahas di seri berikutnya. Di sesi berikutnya kita pretelin satu persatu bagaimana Rasulullah, kecerdasan Rasulullah secara personal. Secara personal secara personal. Untuk itu tetap di RQA TV, dan kita akan terus bahas tentang kecerdasan Rasulullah SAW. Insyaallah. Demikian untuk sesi ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.